Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai pengaruh aktivitas antropogenik terhadap ikan COD atau Atlantik atau Gadus marhua. Next slide. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Aulia Vanessa Suryawan dengan NIM awalan 22 dan NIM akhiran 026. Yang kedua ada Ancel Sinyo dengan NIM awalan 22 dan NIM akhiran 051. Yang ketiga ada saya sendiri, Iin Panjaitan dengan NIM awalan 22 dan NIM akhiran 056. Yang keempat ada Rafjil Atinda dengan NIM awalan 22 dan NIM akhiran 067. Yang kelima ada Grisilia Trinajarani dengan NIM awalan 22 dan NIM akhiran 098. Next. Baik, untuk bab 1 pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Aulia Vanessa Suryawan dengan NIM akhiran 026. Yang pertama kali akan saya bahas adalah latar belakang. Jadi, di lingkungan akustik ini memiliki peran penting dalam siklus hidup sebagian besar hewan air. Namun, kebisingan antropogenik dapat menjadi stresor yang berdampak negatif pada perilaku dan fisiologi hewan. Kebanyakan penelitian mengenai dampak kebisingan di lingkungan perairan dilakukan pada mamalia laut. Namun ada kesadaran meningkat tentang efek negatif potensial pada organisme laut lainnya termasuk invertebrata dan ikan. Literatur mengenai dampak kebisingan pada ikan menunjukkan bukti yang beragam, termasuk ikan yang tertarik maupun menghindari sumber suara kebisingan juga dapat mengganggu pola migrasi dan perilaku reproduksi ikan. Sistem aquacultur tertutup juga tidak bebas dari polusi suara, namun dampaknya pada stok ikan seringkali diabaikan oleh kita semua. Ikan kod Atlantik atau Godus marhua adalah spesies yang penting dalam perikanan komersial dan aquacultur. Kemampuan pendengaran ikan kod yang optimal pada rentang 18 hingga 470 Hz telah dipelajari dengan baik untuk mengoptimalkan teknologi perikanan. Ikan kod adalah spesies vokal yang berkomunikasi pada frekuensi rendah, terutama selama migrasi, agresi, dan perilaku kawin. Efek kebisingan antropogenik pada perilaku, respon stres, dan fisiologi ikan kod Atlantik belum banyak diteliti. Meskipun ada beberapa laporan tentang respon perilaku terhadap kebisingan dari turbin angin, suara palu, dan cara penyelam. Adapun rumusan masalah yang akan dijelaskan pada presentasi berikut adalah bagaimana aktivitas antropogenik mempengaruhi kemampuan komunikasi ikan kod Atlantik atau Godus marhua, bagaimana aktivitas antropogenik mempengaruhi perilaku makan ikan kod, bagaimana dampak aktivitas antropogenik terhadap lokasi dan keberhasilan pemijahan dari ikan kod, serta apa upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi aktivitas antropogenik. Adapun tujuan penulisan adalah mengetahui aktivitas antropogenik yang mempengaruhi kemampuan komunikasi ikan kod, mengetahui aktivitas antropogenik yang mempengaruhi perilaku makan, yang ketiga mengetahui aktivitas antropogenik terhadap lokasi dan keberhasilan pemijahan ikan kod, dan yang terakhir adalah untuk mengetahui upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi aktivitas antropogenik. Baik, baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Rafzil Atinda dengan NIM awalan 22 dan NIM akhiran 067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka dari suara di laut. Perambatan suara di laut adalah proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, tekanan, kedalaman, salinitas, dan densitas air. Perambatan suara di laut juga dipengaruhi oleh lapisan termoklin yang terdiri dari yang memiliki suhu yang berbeda-beda. Pada lapisan termoklin, suhu air semakin rendah seiring dengan kedalaman sehingga kecepatan gelombang suara juga menurun. Namun pada lapisan yang lebih dalam, suhu menjadi konstan kembali dan tekanan meningkat sehingga kecepatan gelombang suara kembali meningkat. Perambatan suara di laut juga terjadi karena adanya tekanan mikron partikel pada medium air laut. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perambatan suara di laut yaitu kerapatan air, suhu air, lapisan termoklin, salinitas, dan kedalaman. Next. Sumber suara di laut.
sumber suara di laut dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu sumber suara alami dan sumber suara antropogenik. Sumber suara alami di laut meliputi suara yang dihasilkan oleh gelombang laut, angin, hujan, gempa bumi, gunung berapi, hewan laut, dan aktivitas plankton. Sumber suara antropogenik di laut meliputi suara yang dihasilkan oleh kapal, pesawat terbang, kegiatan eksplorasi minyak dan gas, kegiatan penambangan, dan kegiatan militer. Kemudian signifikasi biologis suara di laut. Suara di laut memiliki signifikansi biologis yang penting bagi berbagai organisme laut. Suara digunakan oleh organisme laut untuk berkomunikasi, menavigasi, mencari mangsa, menghindari predator, dan bereproduksi. Suara juga dapat digunakan oleh manusia untuk memantau kualitas air, memantau aktivitas biologis, atau melakukan surveillance pada lingkungan laut. Dalam beberapa kasus, suara juga dapat digunakan untuk deteksi keberadaan objek di bawah air seperti kapal laut atau terumbu karang. Eh, Sumber suara di laut dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk dari suara hewan, suara alam, dan suara manusia. Kemudian, suara di laut memiliki signifikasi biologis yang penting dalam beberapa aspek, yaitu sebagai aspek komunikasi, pemukulan, dan navigasi. Next. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Grisila Trianzarani dengan NIM awalan 22 dan NIM akhiran 098. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh kebisingan antropogenik terhadap ikan kot itu sendiri. Yang dimana di lingkungan akuatik terdengar banyak suara akibat pembangunan industri, aktivitas pelabuhan, dan eksplorasi bawah laut. Yang dimana ikan kot Atlantik atau biasa yang disebut dengan Gadus morphua mungkin mengalami stres karena kebisingan tersebut. Kebisingan antropogenik pada 100 sampai 1000 Hz dapat menyebabkan respon stres pada ikan kot itu sendiri. Pengaruh terhadap ikan kot itu dapat meningkatkan kortisol, yang dimana kortisol itu adalah hormon stres yang secara signifikan. Kebisingan secara berulang dapat menyebabkan perubahan perilaku dan juga fisiologis dalam jangka yang panjang. Jika ikan kot terus-menerus terpapar oleh kebisingan dalam jangka waktu yang lama, hal ini dapat menyebabkan perubahan yang bersifat adaptif ataupun maladaptif. Dan kebisingan antropogenik sendiri tidak hanya berdampak pada ikan kot sendiri, tetapi juga memiliki efek pada ekosistem yang lebih luas lagi, seperti jaringan makanan laut dan juga keseimbangan ekosistem. Bisa di next. Selanjutnya itu adalah kemampuan komunikasi dari ikan kot itu sendiri, yang dimana komunikasi pada ikan kot itu merupakan hal yang penting, yang gunanya komunikasi ini gunanya untuk mencari pasangan, mengatur perilaku pemijahan, dan juga menjaga wilayah atau pertahanan wilayah hidup mereka, peringatan dari bahaya, dan juga koordinasi pergerakan saat mereka melakukan migrasi. Menurut Stanley et al. 2017, ikan kot itu berkomunikasi dengan menggunakan vokalisasi frekuensi yang rendah, yang dimana frekuensi komunikasi ini antara 30 dan 250 Hz. Apa sih dampaknya bagi ikan kot itu sendiri? Dampak antropogenik pada ikan kot itu ada beberapa hal, yaitu pada saat ikan kot mengalami stres akibat kegiatan antropogenik itu sendiri, ikan tersebut akan mengalami gangguan sebagai berikut, seperti gangguan komunikasi, lalu mengeluarkan lebih banyak energi untuk berkomunikasi, yang dimana ikan kot itu akan tidak menerima sinyal atau komunikasi mereka karena terhambat dengan suara-suara dari antropogenik itu sendiri, sehingga mereka mengeluarkan banyak energi untuk mengenali dan juga bisa menangkap suara saat berkomunikasi. Yang ketiga ada perubahan waktu komunikasi, yang dimana perubahan waktu komunikasi itu sendiri di saat antropogenik itu ada, mungkin siang hari, ikan kot itu akan menghindari karena mereka akan suaranya kalah gitu. Jadi perubahan waktu komunikasinya itu mereka akan mengalami hal tersebut. Yang keempat adalah jangka panjang
pada populasi yang nantinya itu akan dijelaskan untuk slide berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Bisa di next. Oke, baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ancel Sinyo dengan NIM awalan 22 dan NIM akhiran 51. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan perilaku makan. Nah, jadi pengaruh antropogenik ini secara signifikan berdampak pada perilaku makan ikan kod Atlantik, di mana ia dapat menyebabkan perubahan dalam komposisi makan dan juga strategi mencari makan mereka. Nah, untuk berikut adalah beberapa efek utamanya, di mana yang pertama ada perubahan ketersediaan mangsa. Jadi aktivitas manusia ini seperti penangkapan ikan, ikan berlebihan dan juga perusakan habitat dapat mengubah ketersediaan spesies mangsa mereka. Jadi sehingga itu memaksa ikan kod untuk menyesuaikan pola makan mereka. Yang kedua ada peningkatan konsumsi mangsa tingkat trofik rendah. Jadi sebagai respon terhadap berkurangnya ketersediaan mangsa, ikan kod Atlantik ini dapat mengalihkan pola makannya ke spesies tingkat trofik rendah, seperti zooplankton atau ikan-ikan kecil lainnya. Yang ketiga ada dampak alat tangkap dan juga hasil tangkapan sampingan. Jadi alat tangkap dan juga tangkap sampingan ini misalnya kan ikan kod Atlantik ini dapat mengonsumsi lebih banyak sisa hasil tangkapan atau tangkapan sampingan perikanan sehingga dapat memperkenalkan spesies non asli ke dalam makanan mereka dan juga berpotensi mengubah mikrobiota usus mereka seperti itu. Dan yang keempat ada pengaruh perubahan iklim. Jadi perubahan iklim ini mempengaruhi distribusi dan juga kelimpahan spesies mangsa sehingga ikan kod Atlantik ini menyesuaikan perilaku makan mereka. Nah, misalnya itu kayak contohnya perubahan suhu air atau pengasaman laut itu dapat mempengaruhi distribusi spesies mangsa sehingga ikan kod ini juga menyesuaikan pola makanan mereka seperti itu. Yang kelima ada dampak pada strategi mencari makan. Jadi misalnya itu kayak perubahan kejernihan air atau keberadaan alat tangkap dapat mempengaruhi penggunaan isyarat visual atau penciuman untuk mencari makan mereka, sehingga ikan kod ini mengadopsi metode pencarian makan alternatif lainnya seperti itu. Dan yang terakhir ada dampak medan magnet. Jadi dalam penelitian Cresci et al. Tahun 2023 ini menunjukkan bahwa paparan medan magnet statis itu seperti yang dihasilkan oleh kabel listrik bawah laut dapat mempengaruhi aktivitas berenang atau akselerasi larva ikan kod Atlantik. Sehingga ini berpotensi untuk mempengaruhi penyebaran dan juga tingkat keberlangsungan hidup mereka. Mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya itu ada dampak terhadap lokasi dan juga keberhasilan pemijahan. Nah, jadi yang pertama itu kan banyak stok ikan kod Atlantik telah habis karena interaksi antara penangkapan ikan yang berlebihan dan juga variasi lingkungan. Nah, penurunan stok ini seringkali disertai dengan penurunan keanekaragaman pemijahan dan juga runtuhnya struktur populasi mereka. Seperti itu. Dan yang selanjutnya itu hasil penelitian dari Sierra Flores et al. Tahun 2015, di mana penelitian ini menegaskan bahwa ikan kod ini dapat merasakan kebisingan yang dihasilkan dalam rentan frekuensi 100 sampai 1000 Hz dan juga menunjukkan tingkat plasma kortisol yang tinggi. Selain itu juga kebisikan antropogenik dapat berdampak negatif terhadap performa pemijahan ikan kod ini sendiri. Mungkin sekian pembahasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya In Panjaitan dengan NIM awalan 22 dan NIM akhiran 056 akan menjelaskan mengenai upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi aktivitas antropogenik. Kebisingan antropogenik seperti suara dari kapal, mesin, dan aktivitas manusia lainnya telah menjadi masalah yang signifikan bagi ikan kod atau Godus morhua. Nah, berikut adalah beberapa upaya atau solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi kebisingan antropogenik terhadap ikan kod. Yang pertama yaitu mengurangi emisi suara dari kapal. Misalnya menggunakan teknologi yang lebih tenang. Industri maritim dapat beralih ke teknologi yang lebih tenang seperti baling-baling yang dirancang khusus, mesin yang lebih senyap, dan metode propulsi alternatif. Yang kedua yaitu meminimalkan aktivitas di area sensitif. Membatasi aktivitas di area sensitif seperti area pemijahan dan pembibitan.
Aktivitas seperti penangkapan ikan dan pembangunan infrastruktur di daerah pemijahan dan pembibitan ikan kod dapat dikurangi atau dihindari. Selain itu, yaitu menetapkan zona perlindungan laut. Zona perlindungan laut dapat didirikan untuk melindungi habitat ikan kod dari aktivitas manusia yang bising. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kesadaran dan edukasi. Meningkatkan kesadaran publik tentang dampak kebisingan antropogenik terhadap ikan kod, seperti misalnya melakukan kampanye edukasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang masalah ini dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan untuk mengurangi kebisingan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan yang dimana bisa ditarik kesimpulan bahwa aktivitas antropogenik itu sangat mempengaruhi komunikasi dari ikan kod dapat eh, em, dapat menyembunyikan masking sinyal akustik yang digunakan ikan kod untuk berkomunikasi terutama pada frekuensi 30-250 Hz. Kemungkinan bahwa ikan akan membutuhkan lebih banyak energi untuk berkomunikasi sehingga mengurangi energi untuk aktivitas yang penting lainnya. Yang kedua itu ada pengaruh antropogenik secara signifikan berdampak pada perilaku makan ikan kod itu sendiri. Ikan akan mengalami perubahan ketersediaan mangsa, peningkatan konsumsi mangsa tingkat trofik yang rendah, dampak alat tangkap dan hasil tangkap sampingan, pengaruh perubahan iklim, dampak pada strategi mencari makan. Ya, ketika ada dampak pada lokasi pemijahan, yaitu korelasi negatif antara kandungan kortisol, telur, dan juga tingkat pembuahan, ada kebisingan antropogenik dapat mengurangi produksi telur dan tingkat pembuahan secara keseluruhan hingga lebih dari 50%. Yang terakhir ada upaya untuk mengurangi aktivitas antropogenik itu sendiri, yaitu dengan mengurangi emisi suara dari kapal, mengurangi penangkapan dari ikan, dan juga pembangunan infrastruktur di area pemijahan dan juga pembibitan. Yang terakhir ada menetapkan di mana zona perilaku laut untuk melindungi habitat ikan kod itu sendiri. Bisa di next. Saran Saran yang diberikan itu untuk studi kasus ini yaitu melakukan studi jangka panjang tentang bagaimana kebisingan manusia mempengaruhi populasi ikan kod secara berkala, mengamati perubahan dalam ikan kod, meneliti metode militer internasional untuk baik, yang terakhir itu ada saran yang dimana saran itu dapat diberikan untuk studi kasus, yaitu melakukan studi jangka panjang bagaimana kebisingan manusia mengaruhi populasi ikan kod secara berkala dengan mengamati perubahan dalam migrasi, pemijahan, dan juga kebiasaan dari makan ikan kod itu sendiri. Selanjutnya untuk meneliti metode mitigasi kebisingan yang berbeda, mengembangkan standar internasional untuk membatasi kebisingan bawah air, dan berbagai informasi tentang konservasi ikan kod. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.